Dikisahkan di tanah Jawa, tepatnya di daerah Pajajaran, terdapat sebuah kerajaan purba yang dipimpin oleh seorang prabu bernama Munding Wangi, atau lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi ke-6. Prabu Siliwangi terkenal akan kegemarannya berburu hewan di hutan. Pada suatu hari, Prabu Siliwangi tersesat ketika sedang berburu. Hutan ini sangat misterius. Aku sama sekali tidak bisa menemukan jalan keluar. Apakah aku terlalu jauh masuk ke dalam hutan? Prabu Siliwangi merasa putus asa. Bagaimana jika dia benar-benar tidak bisa keluar? Namun, keberuntungan datang kepadanya. Hai, ada orang lain selain aku di hutan ini. Syukurlah, pasti dia tahu jalan keluarnya. Ada wanita di tengah hutan gini sungguh aneh sekali. Namun siapa tahu dia benar-benar bisa menolongku. Maafkan jika saya lancang, saya sepertinya tersesat di hutan misterius ini. Apakah Anda bisa membantu saya? Wah, ada manusia yang tersesat rupanya. Bagaimana bisa kamu sampai jauh ke jantung hutan seperti ini? Saya terlalu asik berburu hingga tidak memperhatikan arah. Apakah Anda bersedia menunjukkan jalan keluar? Aku sudah lama tinggal di sini. Bisa dibilang, aku tahu seluk-beluk hutan ini. Aku akan menunjukkannya padamu, namun aku punya syarat. Apakah itu kalau boleh saya tahu? Aku selama ini hidup sendirian di hutan ini. Tinggallah bersamaku untuk beberapa waktu. Maka akan kutunjukkan jalan keluar. Prabu merasa tidak ada ruginya berkorban sedikit daripada tidak bisa keluar sama sekali. Maka, Prabu pun menyetujui syarat tersebut. Baiklah, kuturuti persyaratanmu itu. Keputusan yang bijaksana. Tentunya tidak akan terjadi masalah pada kerajaanku dari tinggal beberapa hari. Prabu Siliwangi tinggal di hutan lebih lama dari rencananya. Dia jatuh hati pada wanita misterius itu hingga akhirnya mereka pun menikah. Sesampainya di kerajaan, seluruh rakyat sangat terkejut. Selama ini mereka mengira Prabu Munding Wangi telah meninggal. Beberapa bulan berlalu begitu saja. Prabu sangat sibuk dengan pekerjaan yang menumpuk selama dia pergi, hingga dia pun melupakan istrinya yang tertinggal di dalam hutan. Pada suatu malam, ketika Prabu tertidur, ia terbangun karena mendengar suara tangisan bayi. Ia pun bergegas keluar istana untuk mencari asal suara tersebut. Ketika Prabu membuka pintu kamar, dunia dikejutkan dengan kehadiran bayi mungil yang sedang menangis. Siapa ini? Siapa yang berani membawa bayi ke dalam istanaku? Prabu pun membawa putrinya itu ke dalam kamar dan berjanji akan merawatnya dengan baik. Sungguh bayi yang cantik, akan kuberi nama kau Putri Kadita. Beberapa tahun berlalu, Putri Kadita tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik hati. Prabu merasa senang putrinya tumbuh menjadi gadis cantik dan berbudi baik. Namun, paras cantik putrinya itu mengingatkan dia pada sang istri. Prabu sudah mencoba puluhan kali untuk mencari istana istrinya di tengah hutan. Namun, usahanya selalu gagal. Apakah istriku benar-benar telah meninggalkanku? Waktu terus berlalu dan Prabu mengkhawatirkan kerajaannya. Ia tidak lagi memiliki istri dan dia tidak juga memiliki putra untuk meneruskan tatanya. Apakah sebaiknya dia menikah lagi? Putriku, ayah ingin meminta persetujuanmu untuk menikah lagi. Ayah harus memiliki putra untuk meneruskan tahta kerajaan ini. Jika itu memang kehendak ayahanda demi kebaikan negeri ini, putri tentu akan menyetujuinya. Tidak lama kemudian, Prabu Siliwangi pun menikah dengan seorang wanita bangsawan bernama Dewi Mutiara. Beberapa bulan setelah pernikahan, berita baik terdengar dari Dewi Mutiara dikabarkan mengandung seorang bayi laki-laki. Hal ini membawa kebahagiaan bagi Prabu dan Putri Kadita.
Di tengah kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah, egois, dan suka memerintah. Suamiku, aku ingin makanan mewah seperti jamuan istana. Baiklah istriku, akan kuperintahkan juru masak istana menyiapkannya untukmu. Pada awalnya, Prabu Siliwangi memenuhi semua permintaan istrinya itu. Namun, permintaan Dewi Mutiara semakin hari semakin aneh. Suamiku, demi kelancaran kehamilanku, aku ada permintaan. Aku ingin Putri Kardita keluar dari istana ini. Istriku, tentu saja aku tidak bisa memenuhi permintaanmu itu. Ketika Prabu Siliwangi menolak permintaannya, Dewi Mutiara merasa kecewa, kesal, dan sangat marah. Selama masih ada Putri Kardita, kasih sayang Prabu akan selalu terbagi dua. Aku harus mencari cara. Dia pun menemui dukun sakti. Akan kubayar berapapun yang kau mau, asalkan kau bisa membuat Putri Kardita keluar dari istana. Hahaha, baiklah, bayaran untuk itu sangatlah mahal. Hahaha. Suatu malam, saat Putri Kardita sedang tertidur dengan nyenyak, asap tebal berbau busuk menyelimuti tubuhnya. Namun, anehnya Putri Kardita tidak merasakannya. Pagi harinya, seluruh tubuh Putri Kardita dipenuhi dengan bintik-bintik bernanah. Kenapa menjadi seperti ini? Prabu segera memberi perintah pada abdi setianya untuk memanggil tabib. Segera panggil tabib paling hebat kemari. Siap. Seluruh tabib dari berbagai penjuru negeri telah didatangkan. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang mampu Saya menyembuhkan sudah Putri berusaha Melati. semampu saya, namun penyakit ini sulit untuk disembuhkan. Dasar tabib tidak becus. Lalu bagaimana nasib putriku? Pada saat itulah, Dewi Mutiara menyampaikan bisikan jahat. Alangkah baiknya jika Putri Kardita diasingkan dari kerajaan. Tak ada seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Kita tidak tahu kapan penyakit itu bisa menyebar dan menular ke kita, calon putra kita, rakyat kita. Pertimbangkanlah ini. Ini demi kerajaan kita juga. Baiklah. Dengan berat hati, Prabu merelakan putrinya itu keluar Jagalah dari diri istana. baik-baik putriku. Maafkanlah ayah yang tidak sanggup melakukan apa-apa untukmu. Tidak apa-apa ya, aku akan baik-baik saja. Akhirnya, Putri Kardita meninggalkan istana kerajaan. Ia terus berjalan menjauhi istana. Tidak terasa, ia sampai di Gunung Kombang. Di gunung itu, ia pun bertapa. Kumohon, sembuhkanlah penyakit ini ya Tuhan. Setelah berbulan-bulan, doanya dijawab oleh seseorang. Pergilah ke pantai selatan. Hah? Siapa itu? Siapa di sana? Keluarlah. Aku adalah ibumu, wahai anakku. Ibu, kenapa kau tidak menampakkan dirimu? Suatu saat kamu akan bertemu denganku. Pergilah terlebih dahulu ke pantai selatan. Entah bagaimana Putri Kardita merasa yakin bahwa suara itu memang ibunya. Putri Kardita pun segera berlari ke arah selatan. Dia berlari dan berlari selama berhari-hari. Ketika dia telah sampai di pinggir pantai selatan, suara sang ibu muncul kembali. Sekarang, ceburkanlah dirimu ke dalam laut, menyatulah dengan alam. Tapi Bu, Putri Kardita pun segera menceburkan diri ke laut. Tidak disangka, keajaiban terjadi. Semua bintik di tubuhnya perlahan menghilang. Tidak hanya itu, ia juga berubah menjadi lebih cantik. Terima kasih laut, kamu telah menyembuhkan penyakitku di saat tidak ada yang mampu menyembuhkannya. Sebagai balasannya, aku akan tinggal di sini. Putri Kardita pun akhirnya memutuskan untuk tinggal di laut. Tidak hanya itu, ia juga mendirikan istana dan mengumpulkan ribuan pasukan. Sejak saat itu, Putri Kardita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul atau Sang Ratu Pantai Selatan Pulau Jawa. Nasihat dari cerita ini adalah selalu utamakan kebaikan sekalipun kita dicelakai. Putriku, ayah ingin meminta persetujuanmu
ayah harus memiliki putra untuk meneruskan tahta kerajaan ini. Minimal cabenya. Jadi bingung teh. Jagalah diri baik-baik putriku, maafkanlah ayah yang tidak sanggup melakukan apa untukmu. Apa? Terima kasih Laut. Kamu telah menyembuhkan penyakit itu.